Tips buat kalian semua untuk membuat rambut kalian lebih bervolume. Halo Flas, berbeda di sini. Selamat datang di channel yang akan membahas mengenai tips pria, review pomade, men's grooming, dan lain sebagainya. Oke Flas, apa kabar kalian? Apakah rambut kalian sudah kece atau belum? Atau kalian masih bingung bagaimana cara merawat rambut kalian dengan baik dan benar? Berarti kalian main di channel yang tepat. Karena di video kali ini gue bakalan membahas sesuatu yang ini tuh penting banget buat kalian tetap stylish, khususnya di perambutan. Sebenarnya gue nanya dulu ke kalian, setuju gak sih kalau yang namanya tren itu selalu berputar? Misalnya nih, beberapa tahun lalu tuh tren rambut itu adalah rambut yang klimis, yang rapih, pompadour, gaya rambut Morrissey. Pokoknya nggak bisa kemana-mana tanpa pomade dan sisir. Kemudian berputar dengan tren sekarang, cowok tuh lebih suka gaya rambut yang santai-santai aja, nggak usah ribet. Nah, kalau kalian tahu, keduanya tuh sama-sama mengadaptasi gaya rambut di tahun 50-an ke atas. Contohnya nih, klimis-klimisan tuh populernya di awal tahun 50-an sampai awal 70-an. Itu tuh dari James Dean sampai Elvis Presley, hingga 60-an awal sampai 90-an tuh lebih ke gaya rambut yang urakan, hipster, dan lain sebagainya. Yang notabene tuh tidak terlalu mempedulikan banyak produk di rambut gitu. Nah, kalau pas era-eranya klimis tuh yang populer tuh gaya rambut pompadour, undercut, slick back, yang notabene tuh butuh banget yang namanya produk rambut. Sedangkan untuk tren sekarang yang nggak terlalu mempedulikan produk-produk rambut, gaya rambut yang populer tuh seperti mullet, curtain hair, side swept, quiff, yang notabene tuh nggak terlalu mementingkan produk-produk klimis dan lain sebagainya. Nah, umumnya orang-orang yang bisa menggunakan gaya rambut tersebut adalah orang-orang yang memiliki rambut berjenis ikal, keriting, bergelombang, bervolume, dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang macam gua yang ini tuh rambutnya lurus, jatuh, agak susah untuk beradaptasi karena butuh yang namanya volume di rambut. Maka dari itu gue bakal ngasih tips buat kalian semua untuk membuat rambut kalian lebih bervolume. Tapi sebelum gue bahas tipsnya, buat kalian belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah, karena rencananya di 200.000 subscribers gue bakalan bagi-bagi pomade, clay, hair powder, wax, dan lain sebagainya. Jadi pantengin channel ini dengan cara klik subscribe di bawah, oke? Sudah? Mantap. Mari kita bahas. Cara yang pertama adalah dengan memendekkan rambut. Bukan di buzz cut atau bukan digundulin dulu biar yang rambutnya lurus jadi keriting, bukan ya. Jadi cara kerja akar rambut kita itu adalah semakin panjang rambutnya, semakin besar volume alias berat yang harus ditanggung oleh akar rambut. Kalau yang kribo, keriting, atau ika kan enak ya, dia bisa lebih mengembang kalau panjang tuh. Sedangkan kalau yang lurus nggak bisa. Kalau kalian rambutnya lurus pengen terlihat lebih bervolume, caranya adalah memendekkan rambut ya paling panjangnya seleher untuk bikin rambut lebih bervolume. Selebihnya dari itu ya jadi model iklan sampo yang rambutnya tuh lurus banget gitu. Kemudian cara kedua adalah dengan melawan arah rambut kalian. Nah, ini tuh cara yang paling sering gue lakukan. Ini contohnya ya, gaya rambut gue kan ke arah kiri, jadinya tuh dia jatuhnya ke kiri. Nah, gue balikin ke kanan. Tuh, jadi lebih bervolume dibandingkan ke kiri. Hanya saja ya jadinya nggak simetris karena kan potongan rambut gue udah diaturnya buat ke arah kiri. Tapi gue udah pernah coba untuk membedakan arah rambut natural gue ke arah yang sebaliknya beberapa minggu, dan akhirnya bisa bikin rambut gue lebih mengembang. Hanya saja ya tahan-tahan aja buat rambutnya nggak kelihatan simetris. Jadi rubah arah rambut kalian selama beberapa minggu untuk menghasilkan rambut yang lebih bervolume. Kemudian ketiga, gunakan conditioner setengah-setengah. Maksudnya apa tuh? Jadi kan conditioner tuh bikin rambut jadi lebih kempes dan mudah diatur. Nah, kalian bisa pakai conditioner tuh di bagian tengah sampai ujung rambut. Sedangkan kalau yang dekat akar tuh nggak usah dipakein conditioner, biarin aja mengembang. Setelah itu kalian bilas, baru deh bagian tengah sampai ujungnya lurus, yang bagian dekat akarnya lebih mengembang dibandingkan sebelumnya. Ulangi selama berkali-kali, oke? Kemudian buat yang rambutnya tuh sering berminyak alias lepek atau yang jarang keramas, gue sarankan kalian untuk menggunakan yang namanya dry shampoo. Buat yang belum tahu dry shampoo itu adalah sampo yang kering dan tak perlu yang namanya air. Cara pakainya tinggal di spray atau ditaburkan saja di rambut, lalu biarkan beberapa detik. Dry shampoo-nya tuh buat menyerap minyak di rambut. Setelah itu baru deh kalian mendapatkan rambut kalian yang lebih bervolume dibandingkan sebelumnya. Kemudian terakhir, gunakan produk rambut yang tepat. Kalian bisa menggunakan yang namanya pomade, wax, clay, hair powder, dry shampoo, atau produk-produk yang memiliki spesifikasi holdnya tinggi atau medium, minimal ya, medium ke tinggi, dan sayanya tuh natural ke matte. Jangan pakai produk yang holdnya rendah dan sayanya tinggi, yang ada malah sebaliknya, rambut kalian jatuh dan juga klimis.
Salah satu yang bisa gue contohin, gue memakai produk yang namanya dry shampoo sekaligus hair powder dari Pomaria, yaitu Shampoo. Ini tuh adalah dry shampoo sekaligus hair powder yang digunakan di rambut agar rambut tuh lebih mengembang dan juga bisa membersihkan rambut yang kotor. Kalian bisa lihat rambut gue kan dari awal jatuh ya. Tinggal taburin aja, sama seperti naburin hair powder pada umumnya. Habis itu baru deh disisir-sisirkan oleh tangan, atau bisa pakai sisir konvensional ya. Nah, bisa kalian lihat rambut gue lebih bervolume dibandingkan sebelumnya berkat shampoo ini. Atau kalian juga bisa pakai produk-produk kesayangan kalian yang lain, asalkan yang seperti tadi gue bilang, hold tuh di medium to heavy, shine-nya tuh di natural ke matte. Oke, segitu saja tips yang bisa gue kasih ke kalian semua mengenai cara membuat rambut lebih bervolume. Cara ini bisa diaplikasikan buat kalian yang memiliki rambut lurus jatuh, yang ikal, yang mengembang, dan sebagainya. Dan gue harapkan cara yang tadi gue sebutin bisa ampuh di kalian, karena ini based on pengalaman yang udah gue pernah coba. Kalau kalian punya ide buat gue bahas tips lain atau review lain, silahkan komen di bawah mengenai apa yang harus gue bahas di video selanjutnya. Follow Instagram dan TikTok gue di @andikawipra dan AWP, karena gue lebih rajin konten di situ setiap harinya. Kalau di YouTube ya insya Allah lah seminggu 2 kali atau 3 kali lah ya. Jangan lupa like, share, juga subscribe untuk di akhir, karena rencananya di 200.000 subscribers gue bakalan ngasih giveaway, yaitu pomade, wax, clay, hair powder, pokoknya puluhan produk-produk yang gue punya buat kalian semua yang ikutan dan juga subscribe. Oke? Thank you dan see you di video selanjutnya. Ciao.